Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, yaitu suatu pelatihan kepada putra-putri sahabat kebun berkah semua yang berusia 4 tahun sampai dengan 19 tahun atau usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum untuk berlatih terkait tentang robotika, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi sahabat-sahabat kebun berkah yang memiliki putra-putri usia tadi bisa belajar, bisa berlatih di Sukarobot Academy Bogor dengan alamat di Komplek Ciomas Riverview, Blok C10, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, atau bisa kontak person ya, admin kami Sukarobot Academy Bogor ya, di alamat ataupun di kontak person di bawah ini ya, di deskripsi video ini. Silakan dibuka ya. Channel Junediono Kebun Buka juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani. Baik sahabat kebun berkah, jumpa lagi ya di channel ini. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita melakukan podcast mingguan, weekly podcast. Dan hari ini tanggal 19 November 2025 kita jumpa lagi ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kebun berkah dalam sehat walafiat, dan mudah-mudahan yang kurang sehat ataupun sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit baru. Sahabat-sahabat kebun berkah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kebun berkah juga berkenan untuk meramaikan channel ini ya dengan subscribe, tonton, like, komen, kasih hype ataupun kasih super thank, terima kasih ataupun join dengan channel ini, dan insya Allah akan membantu petani-petani untuk mengenalkan produknya, dan mudah-mudahan bisa sebagai penyebab produk-produk mereka laku dijual ya, dan insya Allah dapat meningkatkan pendapatan mereka. Baik sahabat kebun berkah, kali ini tanggal 19 November 2025, hari Rabu ya, jam 10, kita jumpa lagi dalam podcast weekly, podcast mingguan, dan kali ini akan membicarakan terkait tentang larutan EM4 ya. Apa sih larutan EM4, cara membuatnya, dan bagaimana mengaplikasikannya. Mari kita coba ya, hmm, bahas satu persatu, dan izin ada semacam materi yang saya share ya. Mudah-mudahan ini membuat sahabat-sahabat pemuda bisa lebih memahami lagi. Oke ya, tak share ya. Salah sahabat pemuda, sebentar. Canva. Oke. Ya, baik, sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada nih, saya sudah meng-share ya. Sebentar saya hide dulu ya, kayak biar lebih kelihatan ya. Sahabat kebun berkah, ini adalah materi yaitu cara membuat dan menggunakan E4 ya, yang kami buatkan untuk sahabat-sahabat kebun berkah agar bisa lebih mudah memahaminya ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia,
Tentu sahabat kebun berkah ingin mengetahui apa sih larutan E4 ya. Dari situs www.tanilink.com menjelaskan bahwa E4 yang bersifat larutan itu merupakan singkatan dari Effective Microorganism 4. Jadi Effective Microorganism 4. Yaitu sebuah larutan atau cairan konsentrat yang mengandung campuran mikroorganisme menguntungkan seperti asam laktat, bakteri fotosintetik, ragi, dan jamur. Larutan ini digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat pengomposan atau dekomposer pengurai ya, meningkatkan kesehatan ternak, meningkatkan kualitas air kolam, serta mengolah limbah ya. Dan EM4 membantu memperbaiki kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah, serta meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Ya, jadi EM4 ini merupakan larutan ya atau cairan konsentrat ya, yang memang terdiri dari beberapa mikroorganisme ya, seperti bakteri asam laktat, bakteri fotosintetik, ragi maupun jamur ya. Jadi merupakan konsentrat atau larutan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun manfaat larutan EM4 ini bersumber juga dari www.tanilink.com memiliki manfaat ya beberapa ya antara lain untuk pertanian, peternakan, perikanan dan pengolahan limbah. Untuk sahabat-sahabat petani, ternyata E4 ini memiliki manfaat yaitu memperbaiki dan menyuburkan tanah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempercepat proses dekomposisi, ya, penguraian bahan-bahan organik untuk membuat pupuk kompos maupun bokasi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen. Inilah manfaat larutan E4 bagi dunia pertanian. Lalu untuk peternakan ternyata juga memiliki manfaat sahabat kebun berkah. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan hewan dan mengurangi bau yang tidak sedap untuk kotoran-kotorannya ya. Yang kedua adalah bisa diberikan melalui pakan maupun air, ya, air minum maksudnya ya, dan atau disemprotkan di kandang. Jadi selain bisa disemprotkan E4 ini juga bisa dilarutkan di dalam makanan, pakan, rumput maupun air minum ternaknya ya. Dan ini mengurangi bau yang tidak sebat, bau yang tidak sedap hasil kotorannya. Ya. Untuk dunia perikanan, E4 ini bermanfaat untuk bisa ditambahkan dalam air atau kolam ya, air tambak atau air kolam untuk meningkatkan kualitas dan mendukung pertumbuhan ikan maupun udang. Ya, jadi ternyata bisa dilarutkan di dalam kolam, air kolam maupun air tambak ya. Tadi untuk meningkatkan kualitas air maupun untuk mendukung pertumbuhan dari ikan maupun udang. Ada manfaat lain bagi dunia pengolahan limbah, sampah ya. Ternyata bisa membantu mengurangi limbah organik, terutama limbah organik padat maupun cair, seperti limbah-limbah yang dihasilkan rumah tangga, restoran, industri, maupun hotel ya. Jadi manfaat E4 ini ternyata bisa mempercepat dekomposisi terkait tentang sampah-sampah organik tadi ya. Luar biasa ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih cara membuat larutan atau konsentrat dari E4 ini ya. Dalam www.pertanianku.com dijelaskan bagaimana cara membuat larutan E4 ini. Ya, bahan-bahannya ya yang sahabat kebun berkah perlukan.
Yang pertama adalah buah-buahan ya, seperti pisang, pepaya, ataupun nanas, ataupun yang lain ya, buah-buahan yang lain dihaluskan ataupun dicacah ya. Jadi buah-buahan tadi dihaluskan ataupun dicacah. Atau juga bisa bahannya dari sayur-sayuran sahabat kebun berkah. Seperti kacang panjang, kangkung, kol, sawi, dan sebagainya yang juga dihaluskan ataupun dicacah. Bahan yang ketiga adalah gula merah atau molase atau tetes tebu ya, sebagai sumber makanan mikroorganisme yang mungkin dihasilkan dari bahan tadi ya, buah-buahan maupun sayur-sayuran tadi. Bahan yang keempat adalah air cucian beras ataupun air kelapa. Bahan yang keempat adalah ragi tape. Ini adalah opsional ya. Ini untuk mempercepat proses ya. Jadi ragi ini adalah opsional, bisa ada bisa diberikan ataupun tidak ya. Dan ini fungsinya sebagai katalis ya untuk mempercepat proses pembuatan E4. Bahan yang kelima adalah susu segar, ini juga opsional. Ini sama dengan fungsi dari ragi tape ya. Bahan yang terakhir adalah bonggol pisang atau cacahan rebung bambu. Ini juga opsional ya. Ini tujuannya untuk memperkaya nutrisi yang diperlukan oleh mikroorganisme tadi. Adapun langkah-langkah di dalam pembuatannya, yang pertama ya, mencampur bahan-bahan tadi ya. Ya, bahan-bahan seperti buah-buahan yang sudah dihaluskan ataupun dicacah, nanti dicampur dengan gula merah atau molase, dengan air cucian beras atau ditambah opsionalnya ragi atau tape maupun susu segar maupun bonggol pisang ya sebagai bahan opsional. Ya, masukkan ya dan campurkan ke dalam ember bersama dengan gula merah dan air ya tadi ya, gula merah dan air kita campurkan ya. Dan apabila menggunakan bagian-bagian opsional tadi, seperti ragi tape, susu segar, bonggol pisang juga dimasukkan atau dicampur pada proses ini. Setelah semua bagian tercampur, maka aduk hingga rata. Ya, aduk semua bahan tadi hingga rata ya. Dan yakinkan bahwa bahan-bahan tadi sudah tercampur merata. Tahap yang ketiga atau ke tahap yang selanjutnya adalah fermentasi. Yang pertama adalah kita menutup ember ya dengan rapat, namun jangan kedap udara ya. Jadi hati-hati jangan sampai kedap udara. Beri sedikit celah atau gunakan kain untuk menutupi ember agar gas hasil fermentasi bisa keluar. Ini tujuannya agar tidak meledak ya. Biasanya kalau fermentasi melepaskan NH3 ya, metana yang terkadang itu panas dan bisa meledak kalau kelebihan. Maka dikasih sedikit celah atau menggunakan kain untuk bisa eh, mengeluarkan gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Langkah yang kedua dari langkah fermentasi adalah simpan di tempat yang gelap dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan langkah yang ketiga adalah biarkan selama minimal 7 hari untuk hasil yang lebih optimal. Fermentasi bisa berlangsung selama 14 hari ataupun lebih ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, langkah yang keempat adalah penyaringan. Setelah proses fermentasi selesai, setelah 7 hari maupun 14 hari tadi selesai, maka saringlah cairan untuk memisahkan dengan ampasnya ya. Tadi kan bersifat ada yang dicincang ataupun dihaluskan ya. Tentunya masih ada ampasnya, maka kita harus saring yang cairan dan yang ampasnya. Dan ampasnya ini ya jangan
Jangan dibuang ya, karena bisa digunakan oleh sahabat kebun berkah sebagai kompos ya. Setelah kita saring, pisahkan ampas dengan cairan tadi ya, maka simpanlah. Masukkan cairan yang sudah disaring tadi ke dalam wadah yang tertutup rapat. Ya. Cairan ini, cairan E4 ini dapat bertahan kurang lebih hingga 6 bulan ya, sahabat kebun berkah. Nah, proses membuat larutan konsentrat E4 ya, efektif mikroorganisme Po ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu bagaimana cara penggunaannya? Maka dapat disampaikan di sini, cara penggunaannya adalah bisa dilakukan dengan penyemprotan pada tanaman atau media tanam, yaitu mencampurkan 10 ml E4 dengan 1 liter air, lalu semprotkan secara merata untuk setiap seminggu sekali ya. Jadi campurkan 10 ml E4 dengan 1 liter air dan semprotkan kepada media tanam ataupun kepada tanamannya itu sendiri setiap seminggu sekali. Atau apabila sahabat kebun berkah untuk pada proses pembuatan pupuk kompos atau pukasi ya, maka bisa mencampurkan E4 ini dan molase dengan bahan organik yang tadi ya, yang akan dijadikan kompos, kemudian fermentasikan hingga selesai ya, hingga jadi ya, sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah bagaimana cara membuat dan menggunakan E4 bagi pertanian ya, sahabat kebun berkah. Namun ada beberapa catatan penting yang harus sahabat kebun berkah ketahui terkait tentang E4 ini. Yang pertama adalah pilih jenis E4 yang sesuai dengan kebutuhan sahabat kebun berkah, baik untuk pertanian, peternakan, perikanan, ataupun pengolahan limbah. Ya, yang biasanya dibedakan berdasarkan warna botolnya ya. Jadi pilih, jangan jangan sembarangan ya untuk hasil yang lebih efektif. Yang kedua, jika sahabat gemuturkan menggunakan E4 bersama dengan pupuk kimia, maka beri jeda waktu minimal 1 minggu antara pemakaian keduanya ya. Ya, jadi ini juga harus diperhatikan oleh sahabat-sahabat kebun berkah semua untuk bisa menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, hasilnya banyak dan berkualitas tentunya. Sekian sahabat kebun berkah dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada sahabat kebun berkah semua. Dan jangan lupa untuk stay tune terus di channel Junediono Kebun Berkah ya, di channel Junediono Kebun Berkah untuk bisa berbagi ilmu dan berbagi manfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.